Om Swastiastu. Selamat siang, anak-anak yang saya banggakan. Dimanapun, semoga pada siang hari ini kalian dalam keadaan sehat. Jangan lupa tetap menggunakan protokol kesehatan ya. Nah, pada pertemuan pertama di mata pelajaran industri perhotelan, kita akan membahas atau mengulas tentang ruang lingkup industri perhotelan itu sendiri. Jadi, perlu kalian pahami betul bahwa ruang lingkup industri perhotelan itu memang harus kalian pahami sebelum kalian memang terjun ke dunia industri perhotelan itu sendiri. Jadi di sini ada beberapa yang akan kita bahas pada pertemuan pertama. Sebelum kita lanjut, kita akan menjelaskan dulu apa sih tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam materi pertemuan pertama ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah mempelajari materi tentang ruang lingkup industri perhotelan, peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian hotel, memahami jenis-jenis akomodasi, mengidentifikasi fasilitas di dalam hotel, memahami bahwa hotel sebagai hospitality industry, memahami fungsi dan peranan hotel dalam perekonomian nasional. Inilah yang merupakan tujuan dari pembelajaran pada pertemuan pertama. Berikutnya kita akan memperlihatkan peta konsep dari pertemuan pertama atau konsep dari ruang lingkup industri perhotelan itu sendiri. Yang pertama di sini ada pengertian hotel. Yang kedua ada jenis-jenis akomodasi. Yang ketiga ada fasilitas hotel. Yang keempat adalah hotel sebagai hospitality industry. Dan yang terakhir adalah fungsi dan peranan hotel dalam perekonomian nasional. Nah, pada pertemuan pertama kita akan membahas dua aja dulu, yaitu pengertian hotel dan jenis-jenis akomodasi di dunia perhotelan. Bisnis pariwisata di Indonesia cukup potensial, mengingat Indonesia secara alami memiliki banyak potensi, keindahan alam, keragaman, keunikan budaya, dan lain sebagainya. Perkembangan bisnis pariwisata atau perhotelan di Indonesia bisa dikatakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan meningkatnya jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Pertumbuhan industri pariwisata termasuk berkembang pesat. Jumlah-jumlah hotel di Indonesia selalu bermunculan dan selalu bertambah. Yogyakarta, Bali merupakan barometer pariwisata yang ada di Indonesia. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kota-kota lain seperti Sulawesi, Papua, Bandung, Surabaya itu merupakan daerah juga yang sedang berkembang di bidang pariwisata. Nah, meskipun dalam masa pandemi seperti ini, tetapi pariwisata juga masih tetap menjadi primadona untuk di Indonesia. Sekarang di 2021 Labuan Bajo lagi naik dia. Jadi banyak wisatawan yang datang, termasuk ke daerah-daerah yang lain. Nah, semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga pariwisata pulih kembali. Kemudian kita akan membahas pengertian dari hotel itu sendiri. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu hotel? Tahu hotel, tapi definisinya tahu tidak? Nah, disinilah kita akan belajar bersama tentang definisi dari hotel itu sendiri. Jadi bukan fisiknya yang jadi kita lihat, tapi definisi hotel itu sendiri apa sih? Nah, di sini ada beberapa pakar atau ilmuwan dari berbagai memberikan statement atau pernyataan tentang definisi hotel itu sendiri. Menurut kamus Oxford, The Advanced Learning of Dictionary, building where meal and room are provided for traveler. Hotel dapat diartikan sebagai bangunan fisik yang menyediakan layanan kamar, makanan, minuman bagi tamu. Itu menurut kamus Oxford. Menurut surat keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor SK 241 G770, bahwa hotel adalah perusahaan yang menyediakan jasa dalam bentuk penginapan atau akomodasi.
serta menyajikan hidangan dan fasilitas lainnya dalam bentuk hotel atau untuk umum yang memenuhi syarat-syarat komfort dan bertujuan komersil. Bentuk, susunan, tata ruangan, dekorasi, peralatan, dan perlengkapan bangunan hotel, akomodasi, sanitasi, hygiene, estetika, keamanan, dan ketentraman, serta secara umum dapat memberikan sarana nyaman atau comfort, dan khusus untuk kamar-kamar tamu dapat menjamin adanya ketenangan pribadi atau privacy untuk para tamu di hotel. Itu menurut surat keputusan Menteri Perhubungan. Berikutnya di sini juga ada menurut keputusan Menteri Perhubungan bahwa hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan, minum, serta jasa lain bagi umum yang dikelola secara komersial. Sedangkan menurut keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi nomor KM94 HK103 MPPT 87 tentang ketentuan usaha dan penggolongan, bahwa hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan pelayanan penginapan, makan, minum, serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola juga secara komersil. Menurut SK Menpar Postel tentang peraturan usaha dan pengelolaan hotel, bahwa hotel adalah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh wilayah untuk menyediakan jasa penginapan, makan, dan minum, serta jasa penunjang lainnya bagi umum dikelola secara komersil. Kemudian selanjutnya di sini juga ada pengertian hotel berdasarkan peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Oh, usaha hotel adalah usaha menyediakan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sedangkan menurut American Hotel atau American Hotel and Hotel Association (AHMA), a hotel may be defined as an establishment whose primary business is providing lodging facilities for the general public and which furnishes one or more of the following service: food and beverage service, room attendant service, uniform service, laundering of linen, and used furniture and fixtures. Itu menurut AHMA. Jadi dari berbagai sudut pandang oleh para pakar dapat disimpulkan bahwa hotel adalah sejenis akomodasi yang menyediakan fasilitas dan pelayanan penginapan, makan dan minum, serta jasa lainnya untuk umum yang tinggal sementara waktu dan dikelola secara komersial. Di sini sudah jelas sekali dari pakar-pakar yang menyatakan atau ahli yang menyatakan tentang hotel, bahwa hotel itu adalah jenis akomodasi di mana akomodasi itu menyediakan sebuah fasilitas, baik pelayanan penginapan, makan, minum, serta lainnya untuk umum yang tinggal sementara waktu dan dikelola secara komersial. Pengertian komersial di sini adalah bahwa akomodasi tersebut memang diperuntukkan untuk mendapatkan sebuah keuntungan atau bisnis ya. Nah, itu dari pengertian hotel itu sendiri. Nah, semoga kalian memahami hotel, pengertian hotel atau definisi hotel dari yang saya simpulkan tadi. Berikutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis akomodasi. Nah, akomodasi itu ada beberapa jenis ya. Jadi akomodasi wisata merupakan hal penting dalam memenuhi kebutuhan wisata yang sedang berwisata. Para wisatawan cenderung membutuhkan akomodasi yang memiliki beragam varian, harga maupun macamnya. Bentuk akomodasi primer yang dibutuhkan wisatawan yaitu adanya tempat untuk menginap saat mereka melakukan perjalanan wisata. Di sini saya akan menjelaskan jenis akomodasi itu dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu akomodasi secara umum dapat dibedakan menjadi tiga jenis. A. Akomodasi komersial atau commercial accommodation. Jadi akomodasi komersial di sini adalah akomodasi yang dibangun, dioperasikan semata-mata untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi tujuan utama akomodasi komersial di sini adalah untuk mendapatkan pendapatan atau mendapatkan keuntungan yang besar. Berikutnya itu ada akomodasi semi komersial atau sub commercial accommodation.
Berbeda halnya dengan akomodasi komersial. Jadi kalau semi komersial adalah akomodasi semi komersial, akomodasi yang dibangun dan dioperasikan bukan semata-mata untuk tujuan komersial, tetapi juga diperuntukkan untuk melayani masyarakat umum dengan tarif sewa yang relatif lebih murah ketimbang dengan komersial. Jadi ada sedikit perbedaan antara komersial dengan semi komersial. Jadi ada mungkin dari segi harga dan lain sebagainya, tujuannya juga agak berbeda, tetapi juga untuk melayani masyarakat umum. Nah, yang ketiga itu ada akomodasi non komersial atau non komersial accommodation. Akomodasi yang dibangun atau dioperasikan semata-mata untuk tujuan non komersil, jadi tidak mencari keuntungan atau semata-mata untuk tujuan sosial atau bantuan secara cuma-cuma. Jadi akomodasi ini khusus untuk golongan atau kalangan tertentu dan juga untuk tujuan tertentu. Berbeda dengan komersil dan semi komersil. Jadi di sini non komersil jadi bukan tujuan utamanya dalam mencari keuntungan, tetapi dengan tujuan sosial atau bantuan secara cuma-cuma. Jadi inilah 3 jenis akomodasi yang ada di belahan dunia. Jadi komersil, semi komersil dan non komersil. Berikut kita akan bahas mengenai contoh dari masing-masing akomodasi tersebut. Yang pertama, akomodasi komersil atau commercial accommodation. Ada hotel, ada motel, ada apartemen, ada sanatorium, ada bungalow, ada ryokan, ada minshuku, kemudian ada inn, ada lodgement atau loji, kemudian ada cottage, kemudian ada homestay. Nah, ini merupakan akomodasi komersial yang memang tujuan utamanya dioperasikan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian berikutnya ada akomodasi semi komersil. Jadi pengertiannya sudah dijelaskan tadi, bukan tujuan utamanya untuk komersil, tapi juga diperuntukkan untuk pelayanan umum atau masyarakat umum dengan tarif yang lebih murah. Ini jenisnya ada asrama mahasiswa pelajar, ada pondok pesantren, ada rooming house, ada holiday camp, ada camping ground atau camping site, kemudian ada wisma. Jadi ini bukan tujuan utamanya adalah keuntungan, tapi juga diperuntukkan untuk masyarakat umum. Berikutnya yang terakhir itu ada non komersil. Jadi non komersil tujuannya sosial ya. Ini contohnya adalah hostel, mes milik pemerintah atau departemen, rumah panti asuhan, villa yang dikelola secara pribadi. Jadi ini 3 jenis akomodasi, baik dari komersil, semi komersil, non komersil. Nah, setelah membahas ini dan dengan berbagai contoh ini, saya harapkan anak-anak itu bisa membedakan dan mendefinisikan dari masing-masing contoh dari komersil, semi komersil, dan non komersil. Demikian pertemuan pada siang hari ini. Jadi kalau ada yang kurang jelas perlu ditanyakan, silakan langsung bertanya. Terima kasih. Selamat siang. Semangat belajar di masa pandemi ini. Om Santi 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 Om.